khususnya untuk anak kelas 8 MTS Negeri 2 Kota Semarang. Ya. Pada saat ini kita akan bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi pada bab pertama yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks berita. Nah, anak-anakku sekalian, dalam teks berita apa saja yang akan kita pelajari? Coba kalian perhatikan pada kompetensi dasar apa yang harus kalian capai nantinya setelah kalian mendapatkan pelajaran tentang teks berita, khususnya mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks berita tersebut. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah belajar. Yang pertama, kompetensi secara pengetahuan, kalian harus mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita dengan baik yang didengar ataupun yang kalian baca. Kompetensi yang kedua yaitu secara keterampilan, kalian harus bisa menyimpulkan isi teks berita. Bagaimana? Kalian sudah paham kan bahwa dua kompetensi itu harus kalian bisa lakukan setelah mendapatkan pelajaran hari ini. Nah, bisa lanjutkan sekarang. Nah, adakah yang sudah tahu apakah itu teks berita? Kalau belum, coba kalian perhatikan contoh teks berita berikut ini. Perhatikan, kalian baca ya. Nah, Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari pukul 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Sumber Suara Merdeka 21 Januari 2015. Ini adalah salah satu contoh teks berita. Nah, kalian tentu sudah membaca teks berita tersebut. Nah, setelah membaca, bisa berikan pertanyaan lebih dahulu. 1. Peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut? Di daerah mana banjir bandang itu terjadi? Kapan kira-kira banjir bandang itu terjadi? Kerugian apa saja yang diderita warga akibat banjir bandang itu terjadi? Bagaimana cara warga menghadapi musibah banjir bandang tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks berita. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah membaca teks berita dan ada beberapa pertanyaan tadi yang harus kalian nanti jawab di akhir pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita mulai dengan pengertian teks berita. Coba kalian perhatikan, ya. Apa yang disebut dengan teks berita? Teks yang isinya mengenai segala hal yang terjadi di dunia ini yang berupa fakta, ingat kata fakta, dan ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Ya. Pada dasarnya, sebuah berita harus berisi fakta.
fakta ini adalah sangat penting atau merupakan dasar dari sebuah berita. Kalau berita itu tidak bersifat fakta, berarti dia bukanlah sebuah berita, ya, tapi sebuah gosip, sebuah kabar burung, ya. Tapi dengarkan, tidak semua fakta dapat diangkat menjadi berita. Jadi berita itu sifatnya fakta, tapi tidak semua fakta bisa kita jadikan berita. Itu adalah pengertian dari teks berita. Kita lanjutkan ya berikutnya. Nah, ini adalah syarat. Tadi bisa bilang bahwa tidak semua fakta bisa kita jadikan berita. Ada syarat-syarat bahwa sebuah berita, ya, sebuah fakta bisa jadi berita. Syarat yang pertama bersifat faktual. Faktual itu artinya adalah kejadiannya nyata. Yang kedua bersifat aktual, artinya adalah hangat atau baru saja terjadi. Lah beritanya sudah 1 minggu yang lalu, sudah sebulan yang lalu, kok baru diberitakan sekarang? Yaitu namanya tidak bersifat aktual. Yang namanya berita hari ini terjadi, ya harus hari ini juga disiarkan. Sekarang ada syarat yang ketiga, seimbang. Sebuah berita harus seimbang, artinya sebelum disiarkan keluar harus ada pembanding apakah benar-benar berita itu benar-benar terjadi. Tidak boleh pilih kasih atau tidak boleh adanya pro dan kontra. Yang satu memihak ke sana, yang satu memihak ke sini. Sebuah stasiun berita atau media massa yang bergerak di dalam pemberitaan itu tidak boleh condong ke siapapun, karena dia harus bisa menyiarkan berita yang bersifat seimbang. Yang keempat adalah lengkap. Lengkap artinya ini ada unsur-unsurnya. Ini penting, 5W1H. Ini adalah kesepakatan secara internasional, ya. 5W1H itu adalah dalam bahasa Inggrisnya what, why, who, when, where, how. Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ini tidak harus urut, boleh kita acak, nggak harus ini dulu enggak, karena ini adalah bukan struktur. Jadi boleh dari manapun kita menuliskan sebuah berita. Syarat yang kelima menarik. Berita itu harus menarik, karena harus untuk menarik orang mau membaca, orang mau mendengar, ya. Karena di dunia ini orang sudah terlalu sibuk, terlalu disibukkan dengan pekerjaan, ya. Orang membaca berita itu terkadang ya males, ya. Jadi kalau berita itu ya harus disajikan secara menarik, dan biasanya di bagian paling awal, karena yang biasa membaca berita atau mendengarkan berita itu justru orang-orang penting, orang-orang sibuk, orang-orang pejabat. Kalau yang orang biasa-biasa saja itu malah justru malas baca berita, karena sibuk sudah dengan dirinya sendiri, sudah sibuk dengan pekerjaan, kok sudah disuruh baca berita. Nah itu, maka poin yang kelima menarik. Cara menariknya diberikan pada paragraf yang pertama. Nanti pada pertemuan berikutnya kita belajar menulis berita. Nah, pada poin ke-6 adalah sistematis. Sistematis itu harus urut, ya, tidak ujuk-ujuk nulis isi. Kalau kita buat berita kan pasti harus ada pendahuluannya, ada isinya, ada penutup. Tidak langsung isinya saja, gitu, ya, itu tidak boleh. Ini adalah 6 dari syarat sebuah fakta menjadi berita. Bagaimana, sudah paham? Di aja ke orang, mandek sih. Masuk kan katanya sih tuh. Nah, ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas hari ini, unsur berita tadi, ya.
Yang 5W 1H. Peristiwanya apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu saja, mengapa, kapan, dan bagaimana. Sependek apapun sebuah berita harus memuat 5W 1H. Nah, kenapa berita bisa menjadi panjang? Itu yang bikin panjang itu hanya ya prosesnya yang diceritakan tuh, makanya sebuah berita menjadi panjang. Kalau hanya ini saja, berita itu hanya satu paragraf saja sudah selesai. Tapi yang membuat berita panjang adalah how-nya, jadi bercerita. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca berita di awal. Nah, tugas kalian, ya tadi ada beberapa pertanyaan kan yang harus kalian jawab. 5 pertanyaan berdasarkan isi berita. Nah, itu kalian jawab dan besok kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Begitu saja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.